warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cutko Malasari, guru SDN Malakajaya 07 Pagi. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata dari satu topik yang ada di PMM, yaitu transisi PAUD SD 1 penguatan di awal tahun ajaran baru. Aksi nyata yang akan saya lakukan yaitu strategi penerimaan peserta didik baru yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Yuk ikuti saya lanjut. Bertemu lagi dengan saya. Di sini saya akan sharing dengan teman sejawat saya, yaitu ada Ibu Haji Sri, kemudian ada Ibu Erita. Kita akan sharing terkait penguatan di awal tahun ajaran baru. Mengenai aksi nyata saya yaitu strategi penerimaan peserta didik baru yang mendukung penguatan transisi PAUD SD. Bagaimana nih Ibu Haji Sri, Ibu Erita? Apakah melalui PPDB ini di SD Ibu bisa mengenal kebutuhan peserta didik? Terus terang, karena PPDB ini kan sekarang secara online. Jadi sekolah atau institusi tidak mengetahui atau belum mengenal calon siswa baru yang mau masuk ke sekolah ini. Sehingga satu, kelemahan dari online ini kita tidak mengetahui sejauh mana kemampuan calon peserta didik baru ini. Yang kedua, kita juga belum mengetahui kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh calon peserta didik baru. Itu menurut saya sih ya. Oke, terima kasih Bu Sri. Bagaimana kalau pendapat Bu Erita terkait PPDB yang online seperti ini? Ya, menurut Erita, PPDB dengan cara online ini hanya berpatokan pada umur, sementara kemampuan anaknya belum diketahui. Oleh sebab itu, pada kelas 1 ini, guru kelas 1 ini harus benar-benar mengajarkan anak-anak dan mendidik anak dari dasar. Oke, cukup berat berarti ya menjadi guru kelas 1 ya Bu ya. Ya jelas di semester awal tuh capek. Iya. Kemudian dampaknya ada nggak sih kalau di kelas 1 ini masa transisi ini ada tes calistung? Kan kita tidak boleh melakukan tes ya terhadap calon peserta didik baru. Nah, untuk itu pada tahun ajaran ini pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan DKI menambahkan waktu MPLS yang biasanya tahun lalu itu kan cuma 4 hari ya pada tahun ajaran yang lalu. Tapi pada tahun ajaran sekarang MPLS itu ditambah menjadi 10 hari. Ya, itu mungkin maksudnya agar satu ya kita bisa sebagai guru mengetahui kapasitas anak sejauh mana. Lalu dengan MPLS yang lebih panjang waktunya kita juga sambil bermain mengajarkan numerasi, mengajarkan huruf seperti itu. Oke, berarti masa orientasinya diperpanjang jadi 10 hari. Iya. Kalau Bu Erita bagaimana tanggapannya terhadap dampak yang dilakukan? Ya, saya sangat setuju dengan adanya penerimaan online ini, MPLS-nya diperpanjang supaya anak-anak tambah lagi belajarnya Lebih bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang baru. Jadi tes calistung itu dampaknya positif atau negatif untuk anak-anak PPDB ini? Maaf kan sudah tidak ada tes selama PPDB ini. Jadi mengalir saja Mengalir saat saja. masa orientasi ya. Pada masa orientasi itu kita jadikan juga sebagai masa transisi supaya anak lebih bisa beradaptasi dari lingkungan belajar di TK atau PAUD ke lingkungan belajar SD. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira ada nggak alternatif kegiatan selain tes calistung yang dapat mendukung penguatan transisi PAUD SD ini? Mungkin tadi kan Bu Haji udah bilang dengan cara bermain, gitu kan? Bermain. Bu Erita ada lagi mungkin? Dengan cara bermain, terus dengan cara mempraktekkan langsung Praktik ya, dia life skill ya. Life skill, Oke. misalnya dengan menunjukkan huruf-huruf, angka, pengenalan huruf, pengenalan angka secara praktek. Ya, berarti anak-anak kelas 1 ini arahnya life skill terkait dengan kurikulum kita yang sudah merdeka ya. Jadi anak terjun langsung, praktik langsung. Itu memang kegiatan yang
positif dari kegiatan masa transisi seperti ini. Baiklah, terima kasih atas waktunya Bu Wajisri dan Bu Rita. Sama-sama, terima kasih. Sukses Bu Mala. Amin amin.